Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang fluida statis. Nah, sebelum kita memahami lebih jauh, kita pahami dulu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, mungkin kalian pernah melihat seekor nyamuk yang hinggap di atas permukaan air. Nah, pertanyaannya adalah mengapa serangga tersebut dapat berdiri di atas permukaan air dan bagaimana hukum fisika menerangkan peristiwa ini ya. Nah, jadi peristiwa serangga yang sedang berdiam diri di atas permukaan air ini berhubungan dengan salah satu sifat air, yaitu sebagai fluida, yaitu tegangan permukaan. Oleh karena itu adanya tegangan permukaan zat cair ini, sehingga si serangga ini atau benda-benda kecil lainnya dapat terapung di atas permukaan air. Nah, bisa kita lihat nih gambarnya ya. Nah, adapun istilah dari fluida itu sendiri adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk, artinya dapat dimanfaatkan jika diberi tekanan. Nah, jadi di fluida statis ini yang kita bisa bahas yaitu wujud zatnya yang berupa zat cair dan berupa zat gas. Kalau padat itu bukan fluida ya. Jadi yang dikatakan fluida itu ya sifat wujud zatnya yaitu yang cair dan gas ya. Nah, bisa kita lihat fluida itu dibagi menjadi dua ya. Ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Nah, fluida statis atau disebut juga hidrostatika yaitu ilmu yang mempelajari tentang fluida atau zat alir yang diam atau tidak bergerak. Statis itu artinya tidak bergerak ya. Sedangkan fluida dinamis atau dikenal juga itu hidrodinamika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang zat alir atau fluida yang bergerak, yaitu dinamis artinya ya, seperti itu. Nah, baik, kita pahami dulu apa saja sih besaran-besaran yang ada pada fluida statis. Di sini ada istilah besaran tekanan. Nah, apa itu tekanan? Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. Nah, bisa kita lihat secara matematis rumusnya adalah P sama dengan F per A. Nah, di mana P itu adalah tekanan dengan satuannya yaitu Newton per meter persegi atau juga bisa digunakan sebagai Pascal ya. Dan juga kalau A itu namanya apa? Luas permukaan. Satuannya itu meter persegi. Dan F itu adalah gaya atau satuannya adalah Newton. Nah, ini adalah rumus tekanan. Ya. Ini adalah rumus tekanan. Selanjutnya besaran kedua yang sering digunakan di fluida statis yaitu tekanan hidrostatik. Apa itu tekanan hidrostatik? Yaitu tekanan yang dialami oleh suatu titik di dalam zat cair yang diakibatkan oleh gaya berat zat cair yang berada di atas titik tersebut. Nah, jika tekanan hidrostatis ini dilambangkan dengan pH, P-nya itu tekanan, H-nya itu hidrostatis ya, artinya tekanan fluida statis. Persamaannya itu salah satunya adalah pH sama dengan ρ kali G kali H. Nah, ρ itu apa? ρ itu massa jenis fluida, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Sedangkan G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon persegi. Sedangkan H itu adalah kedalaman titik dari permukaan fluida, yaitu satuannya meter. Adapun untuk tekanan hidrostatis, satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal ya, seperti itu. Ini besaran yang sering digunakan pada fluida statis ya, seperti itu. Jadi tolong diingat ini rumus-rumus ini ya. Baik, selanjutnya, nah, aplikasi fluida statis itu salah satunya adalah adanya pada bejana berhubungan. Nah, hukum utama hidrostatis itu menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam fluida homogen memiliki tekanan total yang sama. Artinya gini, kalau misalkan pada tingginya sama nih, ini permukaan air A, ini permukaan air B misalkan, dengan bidang datar artinya titiknya sama ya, tidak
berbeda, tapi ketinggiannya sama, maka dikatakan di situ memiliki tekanan total hidrostatisnya itu sama, ya. Nah, ya apa yang dimaksud dengan fluida homogen, artinya zat cairnya yang sama. Misalkan di dalam ini air diisi, maka dua-duanya sama air. Nah, maka itu disebut homogen, ya, seperti itu. Nah, bejana berhubungan adalah perangkat yang terdiri dari dua pipa atau lebih yang terhubung satu sama lain, yang memiliki setiap titik pada kedalaman yang sama memiliki tekanan hidrostatik yang sama. Nah, itu ya, jadi itu bisa kita lihat ini gambarnya, ya. Nah, misalkan nih pada suatu bejana berhubungan dimasukkan dua jenis fluida. Kalau tadi kan homogen. Nah, kalau diisi diisi fluidanya berbeda, nah maka seperti apa rumusnya, kita lihat nih. Jadi dimasukkan dua jenis fluida yang masa jenisnya berbeda, yaitu ρ1 dan ρ2, artinya jenis zat cairnya itu berbeda. Jika diukur dari bidang batas terendah antara fluida 1 dan fluida 2, yaitu bisa lihat nih, maka di sini ada perbedaan ketinggian. Ini permukaan B, ini permukaan A. Nah, maka titik B dan titik A, fluida 2 memiliki ketinggian H2 dan fluida 1 memiliki ketinggian H1. Nah, secara matematis, maka persamaan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu ρ1 artinya fluida jenis 1 dikali ketinggian 1. Nah, ini ketinggiannya dimulai dari permukaan B ke titik permukaan A, ya, ke atas nih cairannya, ya. Maka ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Nah, itu rumus secara matematis kalau kita berkaitan dengan bejana berhubungan, ya, seperti itu. Nah, aplikasi yang kedua yang berikutnya adalah hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini kita bisa lihat nih. Jadi bagaimana jika sebuah bejana U diisi dengan fluida homogen, artinya cairan yang di dalam sini di dalam pipa ini sama jenis zatnya, ya, dan salah satu pipanya ditekan dengan gaya sebesar F, artinya ada gaya luar yang menekan ke bawah. Nah, proses fisika yang terjadi pada bejana U seperti itu diselidiki oleh Blaise Pascal, maka dikenal sebagai hukum Pascal, ya. Nah, melalui penelitiannya, Pascal ini berkesimpulan bahwa tekanan diberikan pada fluida yang memenuhi sebuah ruang tertutup. Tekanan tersebut akan diteruskan, artinya tekanannya akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah. Nah, dengan besar yang sama tanpa mengalami pengurangan. Nah, berarti si tekanannya diteruskan lagi, ya. Nah, maka pernyataan ini dikenal sebagai hukum Pascal yang ditemukan oleh Pascal pada tahun 1653. Nah, itu ya, seperti itu. Baik, coba kita perhatikan. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, jadi kalau diberi tekanan atau diberi gaya dari luar, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah. Itu maksud dari hukum Pascal, ya, seperti itu. Tekanan oleh gaya sebesar F1 terhadap pipa 1 yang memiliki luas penampang A1 akan diteruskan oleh fluida menjadi gaya angkat sebesar F2, ya. Jadi tekanannya akan menekan ke atas si F2 pada pipa kedua ini yang memiliki luas penampang A2. Maka secara matematis hukum Pascal itu dituliskan bahwa P1 tekanan di daerah pipa 1 akan sama dengan tekanan yang di daerah pipa 2, karena prinsipnya adalah meneruskan tekanan itu sendiri, ya. Jadi P itu rumusnya apa tadi? Yaitu P itu F per A, maka sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, penerapan hukum Pascal pada
rumus ini ya, ini aplikasinya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dongkrak hidrolik, terus rem hidrolik, dan pengangkat mobil hidrolik. Jadi kalau Anda lihat, kalau mau nyuci mobil itu selalu diangkat, maka itu ada yang namanya pengangkat mobil hidrolik. Nah, di dalam pipanya itu ada yang namanya fluida ya, itu salah satunya. Berikutnya yaitu aplikasi fluida statis itu adalah hukum Archimedes. Nah, Anda tentunya sering melihat kapal gitu kan yang berlayar di laut. Nah, benda-benda yang terapung di permukaan air ya, dan juga batuan-batuan yang tenggelam di dasar sungai. Jadi di sini ada konsep terapung, ada juga konsep melayang dan juga tenggelam. Nah, jadi di Archimedes ini kita bahas nih, ada yang benda bisa melayang di air, ada yang bisa tenggelam di dalam air, ada juga yang bisa terapung. Nah, tenggelam atau terapung atau melayang suatu benda di dalam fluida kali pertama diteliti oleh Archimedes. Nah, menurut Archimedes, benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas. Maka di sini ada FA ya. FA di sini artinya gaya air, gaya angkat air gitu kan. Nah, bisa kita lihat nih animasinya ya. Oke, bisa kita lihat animasinya nih. Kita mulai dari awal. Kita ulangi lagi di sini, coba lihat. Nah, benda yang ditimbang di udara artinya itu 30 ya. Nah, ketika dicelupkan ke dalam air, maka di situ bendanya berubah menjadi 23. Berarti kalau begitu FA-nya berapa? FA-nya adalah sebesar 30 kurangi 23, berarti ada 7 Newton gitu ya, seperti itu. Nah, ini konsep awalnya gitu kan ya. Kenapa ada FA? Artinya ada gaya angkat airnya di sini. Ya, bisa kita lihat lebih jelasnya lagi. Baik, tadi kan setelah kita memahami animasi tadi, maka besar gaya ke atas tersebut besarnya itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda-benda. Nah, secara matematis, hukum Archimedes itu rumusnya adalah FA sama dengan rho F dikali VF dikali G. Nah, di mana FA itu adalah gaya ke atas atau satuannya Newton, rho F itu adalah massa jenis fluida atau kilogram per meter kubik. Kalau VF itu volume fluida yang dipindahkan atau meter kubik, dan G itu gravitasi, yaitu meter per sekon kubik ya, salah satunya itu. Baik, kita lanjutkan pada contoh soal dan pembahasan. Yang pertama kita bahas dulu tentang soal yang berkaitan dengan bejana berhubungan. Nah, coba perhatikan gambar berikut ya. Di sana ada pipa U yang memang di dalam pipanya itu ada 2 fluida. Yang pertama diisi fluida minyak ya. Yang kedua itu bisa diisi oleh air. Nah, air dan minyak ini, nah, bisa kita lihat ya, ada perbedaan ketinggian permukaannya beda, atau delta H artinya perubahan ketinggian. Nah, bila tinggi minyaknya itu 10 cm, perbedaan ketinggian minyak dan air adalah 4 cm, dan massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Tentukan massa jenis minyak, berarti yang tanya adalah rho minyak ya. Sudah kita pahami simbol-simbolnya ya. Jadi kalau tinggi itu H, kalau massa jenis itu rho gitu kan. Nah, maka H1-nya berapa? H1-nya adalah 10 cm, dan H2-nya itu berapa? 6 cm. Dari mana 6 cm? Yaitu dari rumus delta H. Delta H itu artinya H akhir dikurangi H awal. Nah, berarti di sini
ketinggiannya adalah perbedaan, jadi delta H-nya adalah 4. Nah, berarti untuk H2-nya itu adalah tinggal ini saja, 10 dikurangi 4, berarti 6. Ya, seperti itu. Sedangkan rho artinya rho 2. Rho 2 itu artinya massa jenis air, itu 1000 kg per meter kubik. Ditanya itu rho minyak. Nah, maka kita pakai rumus apa? Rumus bejana berhubungan, yaitu rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Nah, rho 1-nya berapa? Itu yang ditanyakan. Ya, maka dikali 10. H1-nya 10, rho 2 itu adalah 1000 kg, berarti H2-nya adalah 6. 6 kali 1000 berarti 6000 kg per meter kubik. Ini 10 kali rho 1 berarti 10 rho 1. Kita tinggal pindah ruas yang 10 ini jadi pembagian ya. Jadi 6000 dibagi 10 berarti 600. Jadi massa jenisnya adalah untuk minyak adalah berapa? 600 kg per meter kubik. Ya, seperti itu. Sekarang nomor 2 yaitu hukum Pascal ya. Nah, di sini ada soal alat pengangkat mobil memiliki luas pengisap masing-masing 0,1 meter persegi dan 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Nah, alat tersebut digunakan untuk mengangkat mobil yang beratnya 15 kali 10 pangkat 3 Newton. Tentukan besar gaya yang harus diberikan pada pengisap mobil. Pengisap kecil artinya pipa kecilnya ya. Berarti di sini kita pakai rumus apa? Hukum Pascal. Rumusnya itu P1 sama dengan P2. Nah, diketahui dulu nih. Di sini luas pengisap berarti luas penampang. Ada berapa pipa? Ada 2, yaitu A1 dan A2, yaitu 0,1 meter persegi. Ya. Dan A2-nya itu 2 kali 10 min 4 meter persegi. Nah, supaya sama, kita rubah yang A1-nya itu menjadi bilangan eksponen, yaitu 0,1 dieksponenkan berarti 10 negatif 1. Ya, ini kita eksponenkan nih ya. Biar sama dengan A2 karena yang A2 itu pakai eksponen nih ya. Berikutnya F1-nya yaitu 15 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, ditanya adalah F2, tinggal kita pakai rumus Pascal yaitu P1 kali V2 ya, di mana P itu rumusnya kan F per A, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kita masukkan nih nilai-nilai ini. F1-nya berapa gitu kan? 15 kali 10 pangkat 3 dibagi A1-nya 10 min 1 sama dengan F2 dibagi 2 kali 10 min 4. Nah, kita mencari F2 berarti yang 2 kali 10 pangkat min 4 itu pindah ruas jadi perkalian. Awalnya pembagian pindah ruas jadi perkalian. Maka F2 sama dengan 15 kali 10 pangkat 3 dikali 2 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi 10 pangkat min 1. Lihat nih pangkatnya, ini min 4, ini ini positif 3. Kalau dalam perkalian berarti apa? Penjumlahan. Berarti di sini 3 ditambah min 4 berapa? Berarti min 1. Berarti 15 kali 2 30. 30 dikali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 itu sama ini dengan pembagiannya, maka coret ya. Jadi jawabannya adalah 30 Newton ya, seperti itu. Berikutnya lagi contoh soal yang ketiga berkaitan dengan hukum Archimedes ya. Nah, di hukum Archimedes ini ada soalnya itu sebuah benda terapung ya, terapung di atas permukaan air dan minyak. Berarti ada 2 jenis fluida ini, air dan minyak ya. Sebanyak 50% volume benda berada dalam air, 30% di dalam minyak dan sisanya berada di atas permukaan minyak. Ya, seperti itu. Jika massa jenis minyaknya itu 0,8 gram
per cm kubik, tentukan besar massa jenis benda tersebut. Jadi yang tanya adalah massa jenis benda, rho benda ya, seperti itu. Diketahui nih massa jenis airnya 1 gram per cm kubik. Nah, kita rubah nih ke dalam bentuk simbol diketahui. Jadi VF air yaitu 50% volume bendanya, PF minyak ini 30%, PB-nya kali PB ya, dan PF minyak itu rho F minyak, artinya massa jenis minyaknya 0,8 gram per meter kubik, dan rho F airnya adalah 1 gram per cm kubik. Ditanya rho B-nya, maka kita gunakan rumus hukum Archimedes ya, seperti itu. Bisa dilihat nih, karena benda terapung, kalau benda terapung maka besar gaya ke atas yang dikerjakan oleh kedua fluida sama dengan berat benda tersebut, berarti sama dengan berat benda ya. Kalau terapung berarti FA air ditambah FA minyak sama dengan W benda, artinya berat benda, gaya bendanya, gaya beratnya ya, seperti itu. Terus FA itu kan rumusnya apa? Rho VG ya, rho VG berarti rho air volume, nah FA VF air kali gravitasi ditambah FA itu rumusnya sama rho VG ya, tapi minyak ya kan, sama dengan kalau benda berarti rho VG yang bendanya. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, 1 kali 50% ya, 50% itu artinya 50 per 100, berarti kalau kita dibagi berarti 0,5 gram. Nah, 0,5 gram cm kubik, gram per cm kubik. Nah, 0,8 dikali 30% berarti 8 kali 3 itu 24. Ini ada 0, ini 0, 1 tinggal coret, berarti 83 saja itu 24. Dibagi 100 karena persennya ya, per 100. Per 100 berarti sebesar, berarti 24 dibagi 100 berarti 0,24 gram per meter kubik. Nah, rho B kali PB ini kan di sini ada PB, di sini ada PB, maka di PB-nya dicoret ya. Maka yang ada hanya rho B. Nah, maka rho B-nya itu penjumlahan dari FA air dengan FA minyak ya. Berarti 0,5 ditambah 0,24 berarti 0,74 gram per cm kubik. Maka kesimpulannya, maka besar massa jenis benda tersebut adalah 0,74 gram per cm kubik. Oke, itu ya. Kalau belum paham, nanti akan Bapak buka sesi diskusi di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.